Karena kalau fitnah seperti ini dibiarkan, maka siapapun bisa dijatuhkan hanya dengan narasi bohong dan selebaran busuk. Kalau Rismon bisa bebas melenggang seenaknya, maka bangsa ini akan rusak karena mulut-mulut tak bertanggung jawab. Kalau mantan rektor seperti Sofyan bisa dimaafkan begitu saja, tanpa pertanggungjawaban akademik, maka apa gunanya institusi? Apa gunanya gelar profesor? Sudah saatnya kita angkat suara. Sudah saatnya rakyat melawan. Bukan dengan emosi kosong, tapi dengan akal sehat yang terjaga. Dengan nalar publik yang terdidik, dengan keberanian untuk menyebut, ini salah, ini fitnah, ini busuk, ini harus dihentikan. Dan kepada para pelaku drama ini, dengarkan baik-baik. Rakyat Indonesia tidak bodoh. Kami bisa membedakan kritik konstruktif dengan serangan pengecut. Kami tahu mana suara intelektual sejati dan mana suara dendam pribadi. Dan kami tidak akan tinggal diam saat tokoh-tokoh bangsa kami diseret dalam lumpur oleh tangan-tangan kotor penuh motif politik. Kita jaga nama baik negeri ini bukan dengan ikut diam di tengah fitnah, tapi dengan berdiri tegas melawan kebusukan. Sekarang, di sini, bersama-sama, coba kita tanya satu hal sederhana ke Rismon dan para pengusung narasi busuk ini. Kalau kalian benar-benar punya bukti sahih soal ijazah Jokowi, kenapa nggak dari dulu lapor resmi ke Mahkamah Konstitusi, ke KPU, ke Bareskrim? Kenapa malah sibuk bikin konten YouTube, bikin video editan, lalu jualan narasi murahan seolah itu penelitian ilmiah? Jawabannya cuma dua. Karena memang nggak punya bukti, dan karena mereka cuma sedang main opini. Mereka tahu menyerang Jokowi lewat jalur hukum resmi pasti mental. Jadi mereka pilih jalur fitnah publik. Bikin gaduh, giring emosi, bikin orang ragu. Dan ujung-ujungnya, cari panggung, minta dukungan. Main politik identitas. Dan lihat siapa yang mereka rekrut untuk bantu skenario itu. Sofyan Effendi, orang yang dulu pernah pegang jabatan akademik tinggi, tapi sekarang malah tampil di panggung sampah digital penuh hoaks. Mirisnya, setelah semua narasi ngawurnya dipertontonkan, dia nggak punya nyali untuk berdiri di atas keyakinannya sendiri. Klarifikasi, ralat, ngaku salah, tapi, hey profesor, kalau dari awal tahu itu nggak kuat secara data, kenapa ikut manggung di drama penuh racun ini? Apa cuma karena pengen eksis? Atau karena ada utang lama yang belum lunas? Beginilah wajah asli dari pengkhianatan intelektual. Di satu sisi berbicara soal kebenaran akademik, tapi di sisi lain ikut menyebar narasi sembrono yang bahkan tidak lolos logika mahasiswa semester 1. Dan yang paling menyedihkan adalah narasi-narasi macam ini justru dimainkan di wilayah sakral seperti Yogyakarta. Tempat lahirnya UGM, pusat budaya, jantungnya kebijaksanaan Jawa, tapi malah dijadikan panggung konyol oleh orang-orang seperti Rismon. Yang bahkan pada Jumat kemarin itu datang ke Keraton Yogyakarta sok-sokan membawa data dan kebenaran, berharap bisa bertemu Sri Sultan dan mengaduk-aduk opini beliau. Tapi apa yang terjadi? Dihalau, ditinggal, tidak diterima secara resmi, tidak dianggap sebagai tamu penting. Cuma disuruh jalan-jalan sebentar lalu dipulangkan. Ini bukan cuma penolakan, ini penghinaan halus. Ini jawaban elegan dari budaya terhadap politik kotor. Dan harusnya Rismon tahu diri. Tapi dia tetap ngotot, tetap bermain seolah-olah dia pemilik kebenaran. Cukup sudah. Ini bukan lagi sekadar perbedaan pendapat. Ini sudah masuk kategori pembusukan karakter. Ini fitnah terencana. Ini sabotase moral. Kalau mereka terus dibiarkan, kalau kita hanya diam, maka besok-besok siapapun bisa jadi korban. Presiden bisa difitnah seenaknya.